tim kami terlebih dahulu, yaitu Bapak Jerry Peter sebagai Technical Director kami yang hari ini akan memberikan pemaparan mengenai mengenai business intelligence, juga predictive analytics dan Azure Data Landscape. Dan bersama dengan Bapak Jerry Peter juga ada Ibu Elisda yang akan memberikan demo dan juga sedikit penjelasan mengenai business intelligence seperti itu. Untuk agenda beauty contest kami 2 jam ke depan ini akan dimulai dengan perkenalan company profile kami terlebih dahulu, dan lalu akan dilanjutkan oleh Ibu Elisda dengan demo untuk business intelligence with Power BI solution. Sebentar ya. Ini adalah agenda kami pada hari ini untuk beauty contest dalam 2 jam ke depan, yaitu yang pertama mengenai pengenalan BIT, company profile dan portfolio, lalu dilanjutkan dengan demo oleh Ibu Elisda mengenai business intelligence with Power BI solution, dilanjutkan dengan Bapak Jerry untuk demo mengenai predictive analytics with Azure machine learning, dan juga pemaparan mengenai Azure data landscape. Oke, ini saya stop sini dulu ya. Selanjutnya saya mau coba untuk yang ini Bapak Ibu untuk predictive analytics menggunakan Azure Machine Learning. Next. Oke lah, sebelum saya mulai sebenarnya nanti untuk di data scientist ini atau data analisis ini harus ada 3 bagian nih yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa memprediksinya lebih bagus gitu ya. Jadi ada dari sisi computer science-nya, tim IT-nya juga nggak bisa sendiri untuk bikin analisa datanya. Kita perlu gandeng partner dengan yang tim statistiknya atau matematiknya, dan satu lagi dari sisi business knowledge-nya dari Bapak Ibunya nih. Dan yang di sini satu lagi yang kebutuhan domain bisnisnya itu kan yang lebih tahu nanti dari sisi G&A-nya ya. Nah, tiga stakeholder ini yang nanti kita akan diskusi nih untuk kita bisa bikin prediksi analisa yang bagus. Kira-kira saya mau start dari sini dulu sebelum ke demonya gitu ya. Nah, sekarang saya share sebentar. Oke, sudah kelihatan di sana? Oh, ini di close dulu. Di Mbak Eli sudah kelihatan? Sudah. Di Bapak Ibu udah kelihatan ya Bapak Ibu? Saya ada tampilin satu dashboard tentang Azure Machine Learning Studio. Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Kelihatan ya? Nah, ini nanti kita untuk di proses machine learning-nya kita akan masuk di sini. Kelihatannya. Saya minimize dulu ya. Oke. Nah, untuk start kita mulai selalu untuk dari kita memulai analisa datanya, kita mulai dari sini nanti nih Bapak Ibu. Kita siapkan dulu datasetnya. Dataset yang mau kita olah, yang mau kita analisa gitu ya. Dan untuk yang sampel ini mungkin saya nggak pakai sampel yang real dengan seperti yang JNE butuhkan gitu ya, karena saya coba asumsi di datanya JNE yang ada nggak dapat ininya. Nih saya coba sampel aja mau kasih demo tentang agak sedikit beda nih. Ini ceritanya mau ada prediksi pembelian sepeda gitu ya. Jadi ada saya punya data dummy seperti ini. Saya kasih sebentar. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu ada Excel saya sudah buka? Sudah Pak. Oke, ini saya punya data pembelian sepeda gitu ya. Ada sekitar 10.000 data. Nah, dari data ini saya mau coba prediksi kira-kira nanti si customer ini akan beli sepeda atau tidak ya gitu. Kira-kira seperti itu yang mau kita coba prediksi nih. Dari data yang kita punya, di sini ada status pernikahannya, jenis kelaminnya, penghasilannya berapa, sudah punya berapa anak, status pendidikan, terus ada jabatan, sudah memiliki rumah atau belum, punya mobil berapa banyak, dan biasa dalam satu hari melakukan perjalanan berapa jauh, ada di region mana, dan satu lagi ada umur. Nah, terakhir di sini kita juga punya data. Dari data yang ada, dia akhirnya membeli sepeda nih di sini. Ada baik buyer-nya. Di sini kalau yes, berarti dengan data ini dari hasil yang dikumpulkan, dia akhirnya membeli sepeda. Dan kalau yang no ini berarti dengan data yang ini,
dia tidak membeli sepeda gitu ya. Nah dari sini kita mau coba prediksi nih, kira-kira kalau nanti dengan data yang sama, orang ini akan membeli sepeda atau tidak gitu. Prediksinya yang kita mau lakukan seperti itu. Nah dari machine learningnya ini, saya akan start untuk mengupload datasetnya. Nah untuk mengupload datasetnya nanti Bapak Ibu nih kalau misalnya masuk ke Azure Machine Learning Studio, di sini di bawah ada tombol New. Ini kita upload datanya. Nah, datanya bisa dari Excel file, CSV, atau bisa juga dari data warehouse yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, untuk contoh ini saya pakai data yang dari CSV aja nih. Saya siapkan yang data tadi, saya upload ke atas. Oke, di sini saya sudah pilih ini CSV dengan header. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini masih upload. Oke, sudah. Nah, ini datanya sudah naik di atas nih. Ini datanya nanti mau saya coba olah untuk kita melakukan eksperimen dan prediksi tentang penjualan sepedanya. Nah, step selanjutnya, saya masuk ke eksperimen. Nah, ini sebenarnya nanti akan dilakukan sama teman-teman di data analisisnya ya, yang akan melakukan eksperimen-eksperimen untuk mentraining modelnya supaya tepat untuk memprediksi hal yang kita mau coba lakukan gitu ya. Ini saya udah ada beberapa eksperimen yang pernah saya lakukan di situ kalau kelihatan. Nah, tapi ini saya mau start baru nih. Saya akan bikin baru ceritanya di sini. Saya add new lagi di tombol bawah. Saya pakai yang blank aja, yang kosong. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti tampilan dari Machine Learning Studio-nya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Masih delay ya. Oke. Kelihatannya di situ ada kelihatan tuh framework-nya. Ada kayak skeleton gitunya ya, apa yang harus kita lakukan si Azure Machine Learning-nya akan kasih lihat ke kita apa sih yang harus kita lakukan, step-step apa yang harus kita lakukan untuk mentrain sebuah model gitu. Nah kita akan mulai start dari datanya dulu nih, kita akan ambil datanya. Ini kita ambil dataset yang sudah saya bikin tadi. Di sini ada buyer demo 1, saya tarik ke sini. Delay ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sini kalau tadi agak delay ya mungkin ya di sini. Di samping kiri nih ada pilihan dataset yang sudah saya upload ke atas untuk kita coba untuk eksperimen. Terus kita tinggal drag and drop aja nih dari kiri ke kanan. Nah, nanti setelah masuk di sini kita bisa lihat nih, kita bisa visualize nih. Data yang kita punya seperti apa sih, harusnya sama seperti yang ada di Excel yang sebelumnya kita buka. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini sama persis dengan yang ada di Excel, tapi dengan sudah kita upload ke Azure Machine Learning, Azure Machine Learning-nya sudah melakukan pengolahan secara statistik nih Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau saya klik di sini, yang di status pernikahannya, bar yang di sebelah kanan dia sudah langsung prediksi itu. Dia sudah meng-scanning semua data di sini, dia bilang ada 2 unique value di sini. Unique value-nya itu sudah menikah dan single. Gitu ya, dia kasih juga di gambaran di sebelah kiri, di sebelah kanan ini sebaran datanya itu seperti apa. Yang menikah itu ada sekitar 5.500, selebihnya itu yang single. Ini kebetulan datanya cuma 2 ya. Nanti sebenarnya kita bisa dapat lagi populasi yang lebih variatif lagi. Tapi kok yang data yang saya upload ini cuma ada data yang sudah menikah dan masih single. Oke, ya kalau kita masuk ke gender, ini juga nanti di samping kanan Azure-nya sudah melakukan pengelompokan nih dari semua data yang ada. Ini hanya ada 2 tipe, ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, mungkin yang agak lebih banyak sebaran yang gini nih, yearly income. Di sini kalau dilihat di sebelah kanan belum berubah ya di sana ya. Oke. Nah di sebelah kanan di sini nanti dia akan kasih lihat nih, minimal itu ada nilainya 10.000, ini dalam US dollar mungkin ya, 10.000 sampai maksimal 170.000 gitu ya. Dan secara ininya dia juga sudah hitung min dan mediannya nih. Untuk teman-teman di statistik mungkin nanti akan lebih banyak paham untuk ininya ya. Dan dia kasih lihat juga sebarannya di samping bawah, kanan bawah nih. Sebarannya tuh lebih banyak di mana kelihatan di sini nih yearly income-nya. Begitu juga dengan yang children ya, anaknya ada berapa masing-masing. Kalau dilihat di sini sebarannya tuh mulai dari 0 sampai yang punya 5 anak gitu ya. Median, min nama mediannya juga dikasih lihat sama Azure-nya di samping kanan nanti itu. Ini kalau mau secara grafiknya kelihatan di bawah sini. Nah ini tanpa kita perlu melakukan apapun, kita upload datanya, kita tarik datasetnya ke dalam Azure Machine Learning ini udah otomatis nanti di scanning nih sama si Azure Machine Learning-nya, sudah dikelompokkan secara statistiknya.
gitu ya. Nah ini terus semuanya datanya ke samping kanan nih. Kita bisa lihat dari sini. Oke, nah sampai di sini ini kita baru masukkan data yang mau kita coba prediksi nih. Nah step selanjutnya itu saya akan coba buat eksperimen dari data yang ini, yang ada ini. Pertama saya mau pilih, saya pakai ini. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat di sini, ini toolsnya yang sudah ada semua ya, yang built-in sudah ada di Azure nih. Mulai dari algoritma machine learning-nya yang mau kita pakai nanti di sini. Ini mulai ada dari anomaly detection, ini biasanya nanti kepake mungkin untuk yang apa ya, kartu kredit atau fraud detection kayak gitu ya. Tapi nanti yang untuk demo ini saya mau coba pakai yang sederhana nih, pakai regresi linear yang ini. Satu. Oke. Nah, sebelum saya olah datanya, sebelum saya train model yang saya mau pakai, saya akan split dulu datanya nih. Sebentar ya. Ini kalau dilihat di sini sebelah kiri ada split data. Dan saya butuh satu lagi namanya selected column. Selected, oke. Nah, saya mau pakai dua ini dulu. Ini buat apa sih? Yang selected column ini, karena dalam menganalisa data yang sudah kita punya ini, saya nggak mau pakai semuanya nih. Saya mau pakai hanya kolom-kolom yang sifatnya numerik aja, yang mau saya lakukan perhitungan secara matematiknya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini caranya cuma kita tinggal tarik ini, garis dari sini ke sini. Jadi data yang kita punya sebelumnya, kita pisahkan kolomnya, mana kita pakai kolomnya. Nah, ini kalau di sini ada tanda seru nih, berarti ini belum bisa kita running nih, kita harus pilih dulu. Dia minta kita pilih dari kolom yang ada, dari kolom-kolom yang ada, kita mau pakai kolom yang mana untuk perhitungan matematiknya. Gitu ya. Nah, kalau saya balik ke sini, berarti saya akan ambil yang ada nilai matematiknya itu yang pertama yang yearly income, kemudian yang jumlah anak, jumlah kendaraan, dan umur. Ini yang mau saya pakai untuk perhitungan. Ini saya ambil yearly income, kemudian ada jumlah anaknya, kemudian tadi apa? Ada car ya, car, sama satu lagi umur. Oke. Saya pakai 3 data ini aja, sama yang terakhir ini statusnya is by. Delay ya. Dan kalau dilihat di sini, sorry, masih delay ya Bapak Ibu ya? Oke. Next cell, oke. Nah ini kalau dilihat di sini kita punya kolom namanya by buyer. Ini ada yes dan no isinya. Pak masih delay Pak? Enggak, ini udah sama di sini juga. Saya lagi nunjukin ini. Oh iya. Nah ini yang by buyer ini sudah saya convert kalau yes itu jadi 1, kalau no itu 0, gitu ya. Supaya dia nih jadi integer nih, jadi numerik. Nah ini juga saya mau pakai untuk perhitungan ini. Saya ambil di sini. Ini saya ambil, ini kolom-kolom yang saya mau pakai untuk training data kita, training model kita. Ini saya oke dulu. Oke, udah selesai sampai di sini. Berarti kita cuma akan pakai kolom-kolom itu nih. Kalau kita visualisasi, sorry, bisa dilihat dulu ya. Saya run dulu deh, kita coba dulu. Stepnya sampai sini ada error gak nih aplikasi kita atau eksperimen kita? Kalau di coding ini mungkin di fase ngodingnya ya. Kalau yang di data analisis ini lagi mau mencoba mentrain modelnya nih. Nah, sampai sini kalau kita compile, ini nggak ada error nih, ini sudah ada checklist nih di sini. Berarti nggak ada masalah, kita bisa lihat datanya, visualisasi. Nah, ini di sini akan muncul kolom-kolom yang sudah kita pilih saja tadi tuh. Ada yearly income-nya. Ini sebarannya juga kelihatan yang kayak tadi nih. Minimal dari 10.000 US dollar sampai 170.000 US dollar. Dan sebarannya juga dikasih grafik yang bisa kelihatan di sini. Tapi kita sudah filter nih, hanya kolom-kolom yang numerik aja yang muncul di sini. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari sini saya akan split datanya. Split datanya ini buat apa sih? Jadi gini, saya mau split datanya itu dari 10.000 data yang saya punya, enggak 10.000-nya saya train. Jadi 70% saya mau pakai untuk nge-train modelnya, melatih modelnya. Nanti yang sisanya, yang 30% saya mau pakai untuk mencoba prediksi yang kita mau lakukan. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau lihat di sini di split data, kita tinggal tarik lagi nih. Satu garis dari atas nih, keluaran dari selected column, kita tarik ke bawah, dan kita pilih di sini, saya mau 70% datanya. 0,7 gitu ya. Nanti dia outputnya 2 nih, 0,7 ini resultnya,
saya pakai buat training model yang 30%. Kelihatannya ada 2 titik Bapak Ibu di bawah sini. Yang sebelah kiri itu 70% pertama yang mau saya pakai, yang 30% kedua di samping kiri. Gitu. Nah, ini saya coba running dulu ya. Ini saya coba running dulu, masih ada masalah nggak sampai di sini? Nah, saat saya ini kalau dilihat gini semuanya sudah centang-centang seperti ini, berarti nggak ada masalah nih. Dia sudah berhasil memisahkan data saya. Ini kalau kita visualisasi dari 10.000 yang ada, ini dia bagi jadi 6.999 yang mau kita pakai, 70%, dan 30% ada di yang titik sebelah kiri, gitu ya. Ini kalau kita visualis lagi, ini sisanya nih, 30% nih. Nah, ini 30% nih. Kalau lihat di atas nih, 2.999. Kayaknya nggak pas 10.000 ya, 99. Coba saya lihat dulu ya. Masih delay ya, saya lagi buka Excel, cuman kayaknya masih delay di sana. Oke. Ini kalau dilihat di Excelnya, saya punya 999 row. Berarti memang nggak pas 10.000 nih. Dan sudah kepakai satu kolom untuk headernya, berarti cuma ada 998. Pembagiannya berarti tadi masih masuk ya, 70% dan 30%. Oke, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini, ini kalau kita lihat nih, ini semua item yang kita pakai, semua objek yang kita pakai, ini kalau kita lihat titik-titiknya ini dia udah kasih lihat nih. Ini dia akan terima, dia hanya terima input. Kalau dilihat tuh, kalau kita taruh titiknya di sini ya, dia akan cuma terima input dataset. Gitu. Jadi dia cuma akan terima input dari proses lain yang apa ya? Yang objeknya tuh dataset. Kalau dia nggak dataset, pasti akan error. Begitu juga dia kasih lihat di sini kalau kita hover lagi di sini. Di dalam titiknya itu dia kasih lihat nih, kalau result dari proses ini adalah dataset juga, gitu. Nah, dataset itu nanti bisa diterima sama yang di sini. Kalau ini nggak match, ini pasti nggak mau nanti keluarannya, gitu. Nah, sampai di sini saya sudah punya 2 data nih, saya sudah kategorikan 2 data, 70% saya mau pakai buat training, 30% saya mau pakai nanti untuk prediksi. Nah, sekarang selanjutnya, saya tinggal pakai di sini train modelnya. Train model. Nah, ini model yang saya mau training nih. Saya taruh di sini. Oke, sampai di sini ini masih biru ya. Masih ada tanda ini ya. Dia bilang nih value required. Dia minta input 2. Untuk men-train model dia minta input 2. 1 untrain model, ini maksudnya logic yang dia mau pelajari. Yang satu lagi di samping sini dataset yang mau dia coba pelajari. Nah, dataset yang mau coba dia pelajari saya ambil dari atas ini. Saya tarik ke atas sini. Nanti dia akan pakai 70% data output dari yang di atas untuk di training. Trainingnya dia mau coba prediksi pakai apa? Saya mau coba training pakai yang standar tadi. Kita masuk ke machine learning di sini. Samping kiri nih, di sidebar kiri saya ambil yang machine learning. Tapi saya pakai, ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Formula yang sudah logic yang sudah disiapkan sama Azure Machine Learning-nya. Tapi saya cuma mau pakai satu untuk saat ini, saya mau pakai yang ini aja nih. Linear regression aja. Nah, ini dia kalau dilihat di sini output-nya adalah untrained model yang sudah yang bisa kita pakai untuk mentrain model lain nih. Ini saya tarik ke sini. Karena tipenya sama ya, ini keluarannya untrained model dan objek yang di bawahnya juga terimanya untrained model nih. Jadi ini bisa nge-link nih. Kalau ini kita tarik ke sini pasti nggak mau nih, dia error tuh. Karena nggak cocok gitu ya. Nah, oke, setelah kita masukkan yang train modelnya, kita diminta sama si Azure Machine Learning-nya apa yang mau coba kita predik, apa yang mau coba kita prediksi nih dari model ini. Ini kita bisa pilih di sini. Ini kita pilih di samping kanan ada launch column selector. Nah, dari kolom-kolom ini apa sih yang mau kita coba prediksi? Nah, saya mau coba prediksi akan beli atau tidak sini si calon customer kita yang ini. Ini kolom yang saya mau prediksi, is buy namanya statusnya 0 dan 1. Oke, ini saya oke, sampai di sini kita coba dulu nih eksperimen kita ada masalah gak? Kalau ada masalah kita mesti fix dulu sebelum kita maju ke step berikutnya. Kita run aja di bawah. Oke, nanti dia akan running tuh, di atas masih ada running. Kita
kanan atas kelihatan lagi running. Dan kalau sudah sukses nanti dia akan ada tanda centangnya. Nah, oke, di tempat saya udah keluar. Masih delay ya di sana. Oke, saya tunggu dulu. Nah, sampai di sini prosesnya sudah sukses nih, nggak ada masalah nih. Nah, oke. Ini nggak ada, semua dia sudah berhasil mentrain modelnya, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih, resultnya nih, visualisasi datanya. Nah, ini visualisasi datanya nih. Nah, lagi-lagi ini kalau dilihat di sini, ini semua perhitungan matematik nih. Mungkin teman-teman yang nanti yang di tim statistik matematiknya akan lebih paham untuk ini ya. Tapi kalau dilihat di sini, dia akan tulis bias nih. Kalau melihat di sini ada car, children, sama age, sama umur, ini semuanya minus. Faktor yang paling menentukan kalau melihat ini ada kalau kita cuma punya beberapa variabel ini, faktor yang paling menentukan dia akan beli atau tidak itu ya yearly income. Walaupun nilainya 0, sekian ya Bapak Ibu ya. Ini tapi faktor yang paling menentukan untuk perhitungan statistiknya nih. Oke. Sekarang saya coba tutup dulu. Ini kita udah punya modelnya nih. Nah, sekarang kita coba nih prediksi nih. Gitu ya. Kita coba prediksi. Sebentar. Saya scoring dulu nih model saya nih. Saya pakai skor. Setelah dia training, saya mau scoring dulu nih model saya nih. Udah berapa nih skornya nih? Itu range-nya mendekati 1 itu paling bagus tuh. Kalau 1 itu berarti udah cukup bagus ya, apa namanya, model yang kita trainingnya. Nah, ini saya coba scoring modelnya, saya masukin objek scoringnya di sini. Dia akan terima si scoring ini adalah train model. Kalau dilihat tulisannya, dia menerima input pertamanya itu model yang sudah di training. Ini saya ambil model yang sudah training dari sini. Kemudian dia minta satu lagi inputnya namanya dataset. Dataset yang mau coba dia prediksi. Saya ambil dari sini. Dari split data, tadi kan saya sudah split 30% untuk di training, yang 70% untuk, 70% untuk di training, 30% untuk coba prediksi. Ini saya tarik ke sini. Oke, sampai di sini saya, ini dulu nih, saya run dulu nih. Saya run selected aja nih, jadi nggak saya run semua. Saya coba prediksi yang di satu ini aja. Saya coba compile di satu yang terakhir ini aja. Ini masih muter. Kalau dia sukses, nanti harusnya ada tanda centang di sini. Oke, sudah. Nah, sampai di sini dia udah sukses nih, melakukan scoring nih. Kita bisa setelah scoring kita ada satu lagi namanya evaluate. Kita lakukan evaluasi modelnya. Setelah di training, kita coba evaluasi model kita, model yang sudah kita training. Ini saya tarik aja hasilnya ke evaluate. Nanti si objek evaluate ini akan memberikan skor hasil training kita. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Ini saya coba running juga. Selected. Oke, kita lihat dulu ya. Sebentar, di sini dia lagi muter, lagi masih proses. Sebentar Bapak Ibu, masih ada oke, running. Di saya sudah selesai. Nah, berarti sudah selesai nih. Kita bisa ngelihat di sini di hasilnya evaluasi dari model yang kita bikin. Kalau ini tinggal saya klik aja titik hasilnya, saya visualize. Oke, kira-kira munculnya seperti ini. Belum kelihatan ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Di sini kalau dilihat nih, ini ada koefisien dari model kita nih. Ini nilainya cukup sangat kecil ya malah ya, 0,018. Jadi cuma 1,8% kemungkinan berhasilnya menurut si statistik Azure Machine Learning-nya. Jadi belum terlalu bisa modelnya dipakai untuk memprediksi customer ini akan beli atau tidak gitu. Nah, tapi dari sini saya mau coba kasih lihat proses kita melakukan prediksi dari data yang kita punya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kita harusnya ini semakin mendekati angka 1, ini akan semakin akurat untuk prediksi yang kita mau coba lakukan gitu ya. Nah, ini harusnya nanti akan dilakukan proses untuk mentrain model lebih lanjut nih, melakukan eksperimen lebih lanjut gitu. Nah, ini saya mau coba step eksperimen keduanya nih. Dari data yang saya punya, ini kalau kita lihat Excel-nya ya. Bapak Ibu lihat Excel-nya, saya lagi kasih lihat.
Si delay ya. Nah, di sini saya punya beberapa data lain nih yang belum saya gunakan. Yang pertama adalah status pernikahan. Karena tadi bukan integer, bukan numerik, saya belum pakai. Kemudian ada gendernya, laki-laki atau perempuan. Ini juga belum saya pakai karena masih integer gitu ya. Masih karakter, masih string, belum bisa saya pakai. Kemudian ada edukasinya, pendidikannya. Ini juga belum saya pakai. Kemudian ada jabatan, status memiliki rumah atau tidak, ini juga belum saya pakai. Berapa banyak dia melakukan perjalanan, commute distance-nya, dalam sehari dia melakukan berapa jarak perjalanannya, ini juga belum saya pakai. Sama ada region, belum saya pakai. Nah, saya mau coba pakai data-data ini untuk melakukan prediksi di eksperimen kedua. Harusnya apa dengan ada tambahan variabel ini akan lebih bagus nanti nih hasil prediksinya gitu ya. Nah, biar bisa dipakai, ini saya coba convert dulu nih variabel-variabel tadi jadi integer, jadi numerik gitu ya. Status pernikahan, ini saya filter, saya coba saya coba convert kalau single jadi 0. Kalau dia sudah menikah itu jadi 1. Ini saya convert jadi integer biar bisa saya pakai. Begitu juga dengan gender nih. Saya siapin kolomnya namanya gender integer. Kalau laki-laki itu 1, kalau perempuan 2. Kalau perempuan 0. Oke, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan saya golongkan dari yang terendah itu 1 sampai yang tertinggi itu 5. Ini saya sudah convert nih. Dan status pemilikan rumah, 0 itu kalau belum memiliki rumah, 1 kalau sudah memiliki rumah. Ceritanya gitu ya. Satu lagi ada commute distance-nya. Ini saya coba convert. Dia punya kalau 0 sampai 1 miles, ini saya convert jadi dalam sehari dia melakukan perjalanan tuh 1 miles gitu ya. Kalau 10, dia di sini ada 10 nih. Coba saya filter dulu. Nah, kalau dilihat di sini, Bapak Ibu lihat ya. Ini variasinya nih, mulai dari 0 sampai 1 miles, lebih dari 10 miles, 1 sampai 2 miles, 2 sampai 5 miles, 5 sampai 10 miles. Ini saya convert jadi integer dulu. Ini 1, ini 2 jadi 2 miles, ini 5 miles, ini 10 miles. Kalau lebih dari 10 miles dia bergerak dalam sehari, ini jadi 50 di sini nih. Saya mau mencoba prediksi, ini faktor ini mempengaruhi gak ya kalau nanti dia akan menentukan beli sepeda atau tidak. Kira-kira gitu. Nah, ini datanya sudah ada di atas, di Azure yang tadi saya upload. Ini saya balik lagi ke Azure Machine Learning-nya. Tapi di sini, saya balik lagi ke selected column nih. Jadi selected column-nya saya tambah nih sekarang nih. Kalau sebelumnya hanya beberapa nilai integer yang titik dulu, dia baca terus. Oke, ini kolom-kolomnya saya ambil nih. Yang integer saya sudah convert tadi, saya ambil ke sini nih. Saya pakai untuk percobaan saya nih, untuk eksperimen saya nih. Akan mempengaruhi gak ya nanti dari hasil model yang mau saya training, kira-kira gitu ya. Ini saya oke dulu. Nah, karena ini berubah, semua yang sudah pernah saya compile, yang sudah pernah saya lakukan, ini dia hilang nih. Dia minta di run ulang. Oke, nggak apa-apa, saya run ulang aja. Saya coba compile ulang. Kalau kita ngoding ini mungkin pas lagi mau mengcompile-nya nih. Kalau lagi bikin programnya ya. Oke, kita tunggu. Split datanya sukses. Nah, sekarang dia lagi coba mentrain modelnya nih. Dari data yang ada, dia mentrain model pakai algoritma linear regression. Oke, terus dia sudah selesai men-scoring modelnya. Sekarang dia lagi mencoba mengevaluate berapa sih skornya nih model yang baru saya training, kira-kira gitu ya. Kita coba lihat hasilnya di sini. Visualize. Nah, kalau dilihat sekarang scoring koefisiennya naik nih Bapak Ibu nih. 0,023. Dari tadi 1,8%, ini jadi 2,3%. Gitu ya. Jadi saya tambahin variabelnya buat dia melakukan prediksi. Ternyata ini kemungkinannya jadi lebih naik. Biarpun masih kecil banget ya, 0,23 itu berarti 2,3%. Itu tetap model kita sebenarnya kalau dipakai ini belum akurat banget lah gitu ya. Kita harus melakukan eksperimen lebih lanjut nih. Entah ditambah variabelnya atau mau ditambah sebaran datanya, mungkin seperti itu ya.
Tapi intinya dari yang saya mau kasih lihat di sini, ini saya mau coba kasih lihat si machine learning-nya Azure ini mau mencoba memprediksi sesuatu, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak Bapak Ibu? Saya nanti mau masuk ke demo sedikit lagi yang lebih bisa kita predik, yang bisa kelihatan nih. Iya, dari Bapak Ibu itu Pak Isa, Pak Ari, Pak Gender. Atau atau saya kecepatan atau seperti apa? Mungkin belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Saya mau tambahin sedikit lagi nih. Ini ada satu lagi. Ini saya ada namanya di sini. Sorry sebentar. Nah, ini mungkin kalau teman-teman statistik yang di statistik sering pakai ini ya. Kita bisa pakai ini nih untuk statistik function untuk men-summarize data yang kita punya nih. Jadi dari data yang ada kita punya, ini kita bisa coba analisa secara summarize datanya dulu nih. Ini dia bisa keluar dua, satu kita pakai untuk percobaan, satu kita coba untuk summarize data. Tapi ini kita run dulu, run selected. Oke, dia masih proses sebentar. Nah, udah selesai. Nah, ini kita bisa lihat nih hasilnya. Saya bisa visualize. Nah, ini bisa kelihatan nih. Kolom-kolom yang kita punya dari status pernikahan, gender, sampai tadi yang pemilikan rumah yang sudah kita konvert, dia akan coba melakukan proses analisa datanya nih. Jadi tanpa perlu kita hitung manual, si Azure-nya sudah menyiapkan fasilitas ini. Ini bisa dilihat di sini. Dia kasih lihat kita punya 9.998 data. Dari 9.990 data ini, untuk ID itu unik semua. Semuanya berbeda. Tapi untuk yang status pernikahan, dia kasih lihat ini summary-nya. Data kita cuma ada 2 varian nih. 2 varian itu apa aja bisa kelihatan di samping kanan sini. Nanti, sorry, oh enggak, dia nggak bisa lihat dari sini. Ini yang dia tampilkan di sebelah kanan ini adalah kolom ya, bukan baris ya. Kalau kita mau lihat ini tadi mungkin di data sebelumnya. Ini dia kasih lihat lagi nih, di gender juga ada 2 varian. Untuk yearly income, kalau dilihat di sini, ini ada 16 varian. Nah, terus ini ada missing value-nya. Missing value nih maksudnya, kalau kita pakai data mentah yang Bapak Ibu tanya tadi ya, itu cleansing-nya gimana? Ini mungkin di sini udah bisa kelihatan nih, kalau ada data-data yang bolong atau nggak ada blank gitu, itu kelihatan di sini nih. Karena ini datanya udah cukup bersih yang kita pakai, ini kalau dilihat di sini semua, ini semuanya kosong nih. Nggak ada data-data yang missing, nggak ada data-data value yang missing. Kalau nanti Bapak Ibu pakai datanya raw data yang benar-benar mentah, itu bisa jadi kemungkinan tuh Bapak yang tadi ada pertanyaan, cleansing-nya gimana? Di sini kelihatan nih. Ada 1.000 data kosong gitu, atau 2.200 data kosong, kita bisa analisa dari summarize data ini nih. Tools ini akan memberi kita summary dari data yang kita punya. Kalau ada yang kosong mau kita apain ya? Nanti kita bisa pakai tools lagi. Either kita mau buang, nggak kita pakai, atau mau kita replace dengan nilai tertentu, itu bisa kita pakai. Gitu. Nah ini terus nih ke samping, kalau dilihat nih semua dia kasih mungkin ini lebih bahasa matematik ya nanti ya. Ada range, ada sampel portois, ini semua nih kalau sebelumnya mungkin tim statistiknya akan menghitung manual, ini dengan tools ini sudah dimudahkan gitu. Oke, ini saya tutup ya. Ini saya nggak perlu pakai. Nah sekarang kalau saya lihat lagi ke sini, evaluate model score ini, kalau saya visualize lagi, ini dengan data penambahan variabel yang saya tambahkan tadi. Di sini, trend model di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini nih, ini ya mungkin sedikit, mungkin di istilah statistik ya ada bias, tapi semua variabel yang kita pakai di sini, ini ada status pernikahan, kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, gender, education, children. Dia kasih lihat di sini kalau education dan yearly income ini yang paling menentukan nanti dia beli atau tidak. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau yang minus-minus ini mungkin faktor yang justru mengurangi dia jadi beli atau tidak nih. Nah, ini perhitungannya, tapi kalau dari eksperimen kita yang sederhana ini, dia masih belum bisa yakin memprediksi kalau ini bisa dipakai gitu. Karena kemungkinan benarnya itu masih 0,023%.
Jadi cuma 2,3%. Nah, saya mau coba yang data yang benar-benar kita bisa predik deh, gitu ya. Ini saya coba ada punya data regresi 1. Ini sampel sederhana banget Bapak Ibu. Kita bisa predik ini ya. Saya punya variabel A, B yang hasilnya X. Ini sebenarnya formulanya X itu sama dengan 2 kali A ditambah B. Ditambah B. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Ini semua udah kita bisa predik nih. Saya mau coba si Azure Machine Learning-nya mempredik X yang kita mau dapatkan nanti. Jadi saya punya datanya kira-kira seperti ini. Ini 43. 43 dikali 2 tambah 8 akhirnya 94 gitu ya. Ini data ini mau saya naikkan ke atas. Ini saya convert dulu jadi CSV. Oke, saya udah punya datanya. Oke, regresi demo 2, demo 02. Ini saya mau coba lakukan eksperimen ulang lagi nih. Saya upload dulu datasetnya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu sambil upload. Kalau ada yang mau ditanya atau saya kecepatan, boleh Bapak Ibu ya, langsung di-interrupt aja. Iya, siap Pak. Oke, ini saya udah naik nih data demo 2-nya. Ini saya mau pakai buat eksperimen lagi, pakai yang regresi linear, sama seperti tadi ya. Tapi saya mau kasih lihat ini tingkat akurasi dari si Azure Machine Learning-nya seperti apa, gitu. Ini saya coba add new project, blank. Nah, saya pakai dataset yang sudah saya punya tadi. Saya pakainya namanya ini. Regresi demo 2 ini. Sama caranya seperti tadi. Setelah datanya masuk, saya split dulu datanya. Kalau sebelumnya saya pakai selected column ya. Karena dari semua kolom yang ada nggak saya pakai untuk eksperimen. Tapi karena ini saya mau pakai semua kolomnya, ini sebenarnya nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Ini selected column nggak kita lakukan nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena saya mau pakai semua kolomnya. Tapi biar sama nih saya coba aja ini saya pilih lagi kolomnya. Semua kolomnya saya mau pakai buat eksperimen. Tapi yang saya mau predik nanti si X-nya ini nih. Gitu ya. Dan setelah selected column, saya pakai split data. Dari data yang saya punya, saya mau split datanya. Biasanya sih saya pakai 70-30 ya. 70 buat di training modelnya, 30 untuk lakukan prediksi. Nah, ini saya di sini split model, saya pakai sama di sini 70. Di sini juga ada pilihan-pilihan lain nih sebenarnya nih Bapak Ibu nih. Ini ada formula randomnya seperti apa. Sama kalau di sini ada kalau kita mau spesifik, kita mau apa? Mau di randomnya berdasarkan kolom apa, kita bisa pilih di sini nih. Tapi untuk saat ini saya nggak pakai dulu ya, saya pakai yang standar dulu aja nih. Random manual aja. Nanti dia split 70 keluar di sini, di titik yang ini, 30 keluar di titik yang satu lagi. Sama seperti tadi, saya mau pakai yang masih yang machine learning yang regresi linear aja. Machine learning linear regression. Oke. Saya pakai di sini. Sorry. Sama train modelnya. Train model. Model ini saya training, suruh belajar linear regression, pakai data yang ini. Oke. Setelah selesai ini saya coba run dulu. Train modelnya dia tanya nih, masih ada tanda seru ini berarti ada yang problem. Saya belum tentuin. Apa sih yang mau dipredik dari data yang ada? Saya mau prediksi kolom name. Saya mau prediksi kolom X. Udah. Dan selesai saya coba run dulu. Oke, dia masih ini ya.
Oke, ini baru sudah selesai, splitnya sudah selesai. Sekarang dia lagi coba men-train modelnya pakai logic dari linear regression. Oke, selesai. Nah, ini udah keluar resultnya. Sekarang saya scoring dulu, model saya skornya berapa nih? Sudah belajar, modelnya sudah kita train. Sekarang saya scoring dulu modelnya. Dapat nilai berapa? Ambil dari sampel data 30%-nya dari yang tadi yang sudah saya split. Terakhir, setelah di scoring, kita evaluate. Oke. Udah, sampai di sini, saya coba running lagi. Bentar ya, masih jalan. Scoringnya sudah selesai, sekarang dia lagi mengevaluasi nih hasil train data kita. Oke, sudah selesai. Nah, dari hasil training ini kita bisa lihat nih skornya berapa nih model yang kita coba training ini. Nah, kalau dilihat ini dia hampir bilang ini perfect nih, 1 nih. Karena bisa kita predik tadi ya. Karena rumusnya gampang tuh. Rumus matematika pasti, jadi dia bisa predik di sini. Dia hampir pasti bilang ini saya bisa nebak nih. Nah, kalau dilihat di sini dari scoring modelnya, kalau saya visualize, nah ini nilai yang seharusnya, X yang seharusnya, ini kalau dilihat di sini ada score label, ini adalah prediksi dari si machine learning-nya nih. Harusnya 11, dia prediksi 11,0014. Kayak gitu ya. Ini harusnya 85, dia prediksi jadi 84,99 sekian. Makanya dia bilang tadi dia hampir bisa pastikan ini dia bisa predik nih nilainya nih. Semuanya mendekati ya Bapak Ibu ya. Ini bedanya 0, semua nih. 21 dia nebaknya 20, sekian. Seperti itu. Nah, ini saya mau coba kasih lihat lagi sebenarnya step-nya. Setelah kita training ini modelnya mau diapain sih? Kan sebenarnya nanti kita mau pakai model ini untuk kebutuhan bisnisnya nih, untuk kebutuhan proses kita ke depannya. Nah, nanti dari machine learning ini sebenarnya semua yang pernah kita train, model yang pernah kita train ini akan masuk ke dalam sini, train model nih. Kalau dilihat samping kiri, ini model-model yang pernah kita training akan muncul di sini. Bisa kita pakai untuk kebutuhan selanjutnya. Pakainya seperti apa? Bisa kita pakai, kita bisa siapkan ini sebagai web service nanti di sini. Jadi setelah kita training semua modelnya, kita bisa setup di sini web service-nya nih. Jadi bisa dipanggil, di call dari mana aja selama ada akses internetnya. Saya call, saya setup web service-nya. Saya prediktif, ini kalau lihat ya. Lihat di bawah. Oke, dia lagi proses. Nanti si Azure-nya akan mempersiapkan web service yang untuk siap dipanggil dari luar. Nah, kelihatan hasilnya seperti ini. Dia bikin 2 tag baru nih. Jadi kalau di atasnya dilihat ada training experiments. Ini adalah training yang eksperimen yang kita lakukan tadi. Yang satu lagi hasil predictive eksperimennya. Tapi dia nambahin 2 objek baru nih. Satu objek web service input sama satu lagi web service output. Jadi dari hasil proses ini nanti kita bisa panggil web service, dia masuk ke dalam proses ini, kemudian mengeluarkan satu output. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, biar bisa dipakai oleh proses lain, kita tinggal di sini deploy web service. Kita mesti run dulu buat memastikan semuanya bisa berjalan. Oke, ini udah semua, tinggal kita deploy. Atau kalau nanti kita bikin training model yang sudah benar-benar pasti, ini kita bisa publish to gallery. Jadi kita bisa publish model yang sudah kita train untuk digunakan oleh orang lain, gitu ya. Tapi untuk saat ini saya demonya saya deploy ke internal aja dulu nih, public deploy web service untuk kebutuhan internal dulu. Oke, sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalau lihat nih udah jadi nih, kita bisa pakai nanti hasil web service-nya mau dipakai per transaksi atau batch transaksi nih kalau dilihat di sini nih. Atau kita mau coba tarik formulanya untuk kita pakai nanti di Excel. Nah, ini udah ada Excel-nya. Ini saya coba kasih lihat di sini, yang satu di atas nih web service yang sudah ready deploy-nya. Oke, bentar dia masih loading. Oke, udah kelar nih. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini sudah ready deploy web service-nya. Kalau kita mau pakai, ini bisa kelihatan di sini. Ini ada quick start-nya. Nanti kalau Bapak Ibu biasa lihat di sini dashboard-nya.
web service kita ini, kalau di open ke public, berapa orang yang sudah pernah panggil web service ini, berapa orang yang sudah pernah akses, kelihatan statistiknya di sini. Atau kalau kita mau coba, ini kalau ada yang pemanggilannya secara batch ya. Jadi mau masukin nilainya lebih dari 1 bisa dari sini, atau ini configure. Kita mau boleh diakses dari luar atau tidak, kita configure di sini. Yang satu lagi ini ada konsum. Kalau kita mau pakai web service kita ini, mau pakainya di mana? Mau pakai dari file Excel yang versi 2013 atau lebih baru, atau yang 2010 ke bawah. Atau kalau kita mau pakai scripting di bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Di sini ada dia kasih contoh nih C# karena produknya Microsoft, jadi dia kasih sampel C#, ada Python. Nanti kalau Bapak Ibu punya tim yang data scientist yang biasa pakai Python, ya Python juga ada 2, Python 3 plus, Python 3 ke atas, atau Python 2. Ini yang tulisan Python aja nih, Python 2 nih. Atau kalau mau pakai R, ini dia udah kasih sampel contoh scriptnya. Bapak Ibu tinggal ganti API key-nya pakai yang punya kita ini aja nih, yang ada di sini nih. Ini diganti di, kalau C# itu nanti kita lihat di bawah sini. Nih, API key-nya ini. Nah, API key-nya ini tinggal diganti sama API key yang ini. Jadi nanti script-nya akan manggil API key yang ini. Kira-kira seperti itu. Nah, yang saat ini saya mau kasih contoh, ini kita bisa tes langsung dari sini. Kita punya 3 variabel A, B, sama X. Dia akan memprediksi X-nya. Jadi kalau kita tulis di sini 15, B-nya 1, X-nya berapa? Dia mau coba prediksi X-nya berapa nih? Nah kan harusnya kalau dengan formula yang tadi ini harusnya X-nya 15 kali 2, 30 tambah 1, 31 ya. Kita coba di sini. Nah ini result-nya nih. Dia kasih bilang score labelnya tuh 31. Prediksinya si Azure Machine Learning-nya ya. Kan seharusnya 31. Ini saya nggak pakai variabel X-nya. Karena saya nggak pakai perhitungan. Atau saya mau ganti lagi nih. Saya mau ganti ini 57, ini 3 gitu ya. Harusnya, terusnya berapa nih? Yang gampang aja deh, 50 plus 3, ini berarti 100 tambah 3, 103. Dia nebaknya 102,99. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Ini kalau kita mau pakai secara lewat akses web service. Jadi Bapak Ibu bikin aplikasi nanti di luar, terus bikin interface UI-nya buat nginputin variabel-variabel ini. Call web service-nya, nanti web service-nya akan return ini. Tapi ini kan return-nya terlalu banyak ya. 4 variabel nih, saya mau coba ganti return variabelnya ini jangan sebanyak ini deh. Ini saya coba mundur ke sini. Eksperimen saya yang ini berarti. Oke. Nah, tadi eksperimen saya yang ini hasil outputnya. Oke. Ya. Eksperimen saya yang ini, tadi hasilnya outputnya 4, tapi saya mau outputnya jangan 4-4-nya deh, saya mau yang resultnya aja. Ini saya bisa di sini, selected column. Saya keluarin dulu ya. Jadi sebelum dikeluarin web service-nya, kita filter dulu datanya nih, jangan semuanya dikeluarin. Kita keluarin yang prediktifnya aja nih, score labelnya aja. Oke, saya run ulang. Oke, sudah sukses, saya deploy ulang. Ya, dia tanya nih mau di replace ke yang lama, replace aja. Oke, sudah jadi, saya balik lagi ke sini. Oke, ini saya coba Bapak Ibu ya. Ini saya coba kayak tadi, ini saya 30, ininya 5, harusnya kan 30 kali 2, 60 tambah 5, 65 lah harusnya. Tapi dia bilang resultnya 64,99. Itu ya, cukup mendekati lah ya yang ini. Nah, yang saya mau kasih lihat lagi, satu lagi, ini kita bisa pakainya bukan cuma dari web service, jadi kita bisa juga pakai dari Excel nih. Kita bisa download Excel-nya di sini, yang dikasih sama si Azure-nya. Nanti bisa dipakai, misalnya ini tadi prediksi untuk penjualan sales, ini bisa dipakai sama tim sales-nya gitu ya. Ini saya buka di sini Excel-nya. Biar dia bisa manggil web service keluarnya ke Azure-nya. Nanti muncul di sini nih Azure Machine Learning-nya.
Nah, dia akan bikin koneksi nih ke Azure Machine Learning API yang kita buat tadi. Masih loadingnya Bapak Ibu sebentar. Oke, bentar. Masih jalan. Kayaknya masih oke. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, sekarang kita bisa pakai nih di Excel nih. Kita bisa tinggal di sini aja sampel data, dia akan buatin sampel data. Terus ini kita pilih range inputnya sama outputnya nanti di sini. D1 predict. Udah, dari sini kita bisa pakai untuk nanti main dari Excel nih untuk memprediksinya, nggak dari web service tadi ya. Ini kita input aja gini, misalnya kita input lagi 90, ini 7. Setelah selesai, udah kita tinggal predik aja di sini. Nanti Azure-nya akan coba prediksi. 50 dikali 2, harusnya dia bilang X-nya itu 103. Ini tepat ya. 90 dikali 2, ditambah 7 hasilnya 187. Ini hasil prediksi yang dilakukan sama si machine learning-nya. Saya mau kasih contoh yang kontras ya Bapak Ibu tadi. Ini contoh yang regresi linear yang sudah kita bisa prediksi secara manual, dan yang satu lagi yang masih sifatnya abstrak tuh, yang penjualan sepeda tadi tuh. Nah, cuman saya mau kasih lihat juga, semakin banyak variabelnya tadi, semakin menentukan tingkat kesuksesan si model yang kita training itu. Gitu. Untuk yang demo machine learning analitiknya mungkin saya stop sampai di sini. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu atau mau didiskusikan sebelum saya masuk ke materi yang satu lagi yang selanjutnya? Ya, dari pertanyaan Pak. Pak Ganda, Pak Haris, Pak Mario, Pak Samuel, Pak Teguh mungkin, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Atau kecepatan, atau ya ada yang kecepatan atau apa? kecepatan? Mungkin belum Pak, bisa dilanjut dulu Pak Jerry. Oke. Ya ini Bapak Ibu saya mau kasih nanti di machine learning ini cukup banyak built-in-nya, sampai kalau nanti kalau kita ada tim yang pakai bahasa pemrogramannya Python atau R, objeknya juga bisa kita masukin di sini, nanti kita benar-benar scripting di R atau Python-nya, nanti dimasukin ke sini. Ini ada Python language atau R language gitu ya. Kita built-in. Kalau yang di sini kan yang sudah disiapkan nih sama si Azure-nya tadi machine learning-nya. Kalau yang ini kalau kita mau bikin sendiri nanti bisa masukin di sini. Gitu ya. Sampai yang sekompleks saya coba lihat. Income prediction ini coba lihat ya. Automobile price prediction, ini ada contoh automobile price prediction. Ini nggak terlalu juga. Oh, ini Halo, time Pak. series forecast. Sorry Pak, Ya, mau nanya Pak, berarti nanti dari Azure Machine Learning ini nanti bisa di redirect ke Power BI atau kita execute tetap di sini bisa ya Pak. Bisa Pak. Ini kan kita di sini kita mentrain modelnya nih. Kita punya kita mentraining modelnya, nanti bisa di insert ke dalam Power BI-nya seperti tadi yang Excel tuh, tapi yang manggil nanti Power BI bukan Excel. Kalau tadi kan yang panggil Excel nih. Di sini Pak. Dari data yang ada, kita pakai model yang sudah berhasil kita training untuk memprediksi sesuatu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik, Pak. Oke. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ini yang tadi nih, kalau kita mau bikin script R sendiri, atau kita mau bikin script Python sendiri, kita bisa bikin sendiri di sini, nanti dimasukin. Kita panggil objeknya, kita benar-benar nge-code di itunya ya. Kalau yang ini kan tadi kita masih pakai yang built-in function yang udah ada di Azure Machine Learning-nya. Oke, sekarang saya mau masuk ke slide yang itu deh, Mami. Balik ke slide itu dulu ya. Balik ke slide itu, saya request control aja dari sini. Oke. Nah, saya request control, ada yang masuk. Halo, yes. Di F5 aja kali ya. Ini kecilin bisa di sini. Saya kecilin aja ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ke sini. Nah, sekarang saya mau berubah ya. Di situ. Ya udah. Saya mau masuk ke ini Bapak Ibu, Azure Data Landscape. Ini tentang pemrosesan data yang ada di Azure, gitu ya. Nggak jalan? Aja ya. Oke. Nah, ini saya mau discuss pertama dari yang data journey nih Bapak Ibu. Data journey biasanya kan kalau kita mau bikin data warehouse mungkin seperti inilah ya. Kita punya di samping kanan ada mana mau saya kalau nggak muncul ya? Bagi atau Mbak Elis, ini di sini ada pakai pointer presenter, ada nggak? Di mouse mana? Nah ini nih, yang ini nih. Ya, klik. Nah itu laser pointer aja. Laser pointer. Nah, tapi ya. Nah, oke. Bantuin gerak-gerakin. Nah, yang di samping kiri, Bapak Ibu itu ada data source. Ini ceritanya nanti source yang kita mau naikin ke data warehouse kita nih. Nah, kemudian setelah datanya bisa berbagai macam ya Bapak Ibu ya, mulai dari aplikasi database atau ada flat file, Excel, CSV, image atau yang lain-lain. Ini bisa kelihatan di sini. Atau mungkin sekarang sudah ada data-data juga yang mungkin nanti dari sosial media atau IoT. Ini yang mau kita olah untuk kita jadikan masuk ke data warehouse kita. Nah, prosesnya biasanya kan kita akan proses ETL di sini nih. Kita ekstrak, transfer, and load ke destinasi barunya, ke lokasi barunya. Kemudian kita cleansing. Atau ya, ini skenario bisa macam-macam ya. Ada beberapa yang lebih suka di cleansing dulu sebelum dinaikin ke atas. Memungkinkan juga, tapi biasanya kan seperti ini nih. Di ETL, di transform, di cleansing, kemudian masuk ke dalam data warehouse. Nah, nanti dari data warehouse ini baru disiapkan cube-cube kecil untuk dikonsumsi sama presentation layer-nya. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, cube-cube kecil ini ada beberapa orang mungkin yang bilang juga ini istilahnya apa ya, speed layer lah. Untuk mempermudah proses pembacaan data nanti dari presentation layer-nya, entah reporting, entah dashboard BI-nya, atau ke aplikasi lain. Kurang lebih data journey-nya, mulai dari on-prem sampai ke data warehouse kurang lebih seperti ini. Nah, di sini, next, nggak bisa sini. Oke, next, udah stop. Nah, di sini, banyak perusahaan yang bermain di bagian tengah ini nih, mulai dari Microsoft, ada MAPR, sekarang HP, ada Cloudera, ada Hortonworks, dan yang lain-lain gitu ya. Ini pemain-pemainnya, tapi yang saat ini, nanti yang saya mau demo di slide ini, yang saya mau jelasin mungkin lebih banyak ke toolsnya Microsoft. Oke, next. Nah, kalau lihat ini yang Microsoft saya masih biarkan di atas, nah, yang lain itu biasanya akan pakai beberapa tools ini nanti nih. Ada Hadoop, ada Spark, ada macam-macam lah di sini nih, untuk pemrosesan pembuatan data warehouse-nya mereka. Nah, saya mau kasih lihat lagi. Next. Oke, ini data NAI landscape yang diambil tahun 2019, tahun lalu. Kurang lebih pemainnya sebanyak inilah. Ada mulai dari di sini di kotak-kotak ini dibagi dari infrastruktur, dari database, dari machine learning-nya dan macam-macam nih. Ada sebanyak ini. Dan karena dia fokus hanya di satu bidang, biasanya itu nanti nggak terlalu terintegrate, gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat yang next lagi. Karena kita mau sebagai Microsoft partner, kita akan masuk ke produk-produk Microsoft aja nih, yang khusus menangani untuk data warehousing-nya. Nah, ini makanya di sini saya kasih judul Azure Data Warehouse Landscape. Nah, nanti kalau kita mau proses semua data warehousing-nya ini di Azure, kira-kira inilah tools-tools yang nanti akan kita pakai nih. Mulai dari Azure Data Factory, terus sampai ke itu nanti ada Visual Studio juga untuk prosesnya. Microsoft sendiri juga punya Hadoop versi mereka, di situ namanya Azure AD Insight, dan ada Databricks. Inilah kira-kira yang nanti kita mau optimize untuk proses data warehousing kita. Next, Bang. Nah, balik ke data journey-nya lagi yang tadi, di samping kiri ini ada beberapa sumber data, mulai dari sensor atau IoT yang tidak terstruktur, atau ada log file atau media yang tetap tidak unstructured, dan yang satu mungkin dari aplikasi bisnis atau aplikasi yang di-build in internal atau dari aplikasi yang sudah dibuat yang sifatnya database. Ini yang sudah kita bilang terstruktur ya. Ini yang akan kita migrate ke dalam data warehouse kita atau data lake kita. Gitu. Nah, ini prosesnya di tengah itu nanti kita akan pakai tools ini. Nggak semua harus dipakai, nanti kita akan kita akan lihat dulu ya
mana sih yang lebih yang optimal untuk di masing-masing skenario. Kira-kira gitu. Nanti semua diproses di bagian tengah ini, mulai dari ETL-nya, model training, sampai ke serving storage, sampai ke cube datanya, untuk bisa dikonsumsi sama presentation layer-nya. Entah Power BI, report, atau aplikasi lain. Kurang lebih kayak gitu. Boleh next, Mandi. Nah, ini sekilas tampilan dashboard-nya Azure. Tadi kalau nanti saya kasih lihat juga live demonya. Ini kita pertama kali masuk Azure, kita lihat tampilannya seperti ini. Semua gambar yang ada di slide sebelumnya itu kita bisa bikin di sini. Nanti saya kasih lihat ya live demonya. Ini next dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Bapak Ibu kalau dilihat di samping kiri, itu ada banyak tuh. Dia mengelompokkan tuh, mulai dari AI, Artificial Intelligence, General, Compute, Networking, Storage, Web, dan semuanya dia kelompokkan di situ. Kita bisa bikin semua yang ada di gambar tadi dari satu dashboard ini nih, dan semuanya sudah bisa kita integrasikan dari sini. Kurang lebih ini tampilan dashboard untuk kita maintain Azure-nya ya. Nanti saya coba kasih lihat demo live-nya. Next. Oh, untuk teman-teman admin gitu ya, DevOps, nanti kalau mau maintain ininya juga bisa diakses dari Android atau iOS. Jadi kalau ada servernya mati atau apa mau dinyalain, ini bisa diakses dari mobile gitu. Bisa di-download. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, next. Ini ada yang tadi juga, ini proses and skill set. Jadi kalau kita mau nanti di data analitik ini, biar data analisis model yang kita trainnya itu benar-benar sukses atau bagus ya, ini nggak bisa di tim IT-nya aja nih, karena tim IT-nya juga pasti butuh bantuan dari tim yang ada di statistik dan matematik. Dan kalau itu juga perlu juga discuss dengan tim dari business knowledge-nya, dari yang pemilik bisnisnya mau seperti apa, bisnisnya apa yang mau dilihat, apa yang mau dipredik, mungkin akan lebih banyak ngobrol sama bisnis domain knowledge-nya. Kita akan kolaborasi ini semua biar data science-nya nanti bisa jalan dengan bagus. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Next. Oke, ini common big data and advanced analytics skenario. Ini skenario yang biasa kita lakukan, yang biasa dilakukan ya dalam proses analitik dan big data ini. Next. Yang pertama pasti tadi create modern data warehousing. Pasti kita akan start dari sini. We want to integrate our data, including big data, with our data warehouse. Kita bikin dulu data warehousing-nya. Kemudian nanti kita masuk ke advanced analytics. Kita memprediksi dari data yang kita punya, kita mau mempredik apa di sini. Sampai nanti setelah modelnya kita deploy, itu kita bisa pakai, kita consume dengan real time analytic, either dipanggil sama aplikasi atau mau dimasukin ke Power BI atau Excel, kita bisa nanti masuk real time di sini. Ya, secara detail mungkin prosesnya kayak gini. Tadi udah saya demo juga. Pertama, data acquisition and understanding. Kita mengerti dulu data yang kita punya apa, variabel yang kita punya apa, kita mau mempredik apa di sini. Kemudian kita coba lakukan modeling, kita training modelnya, sampai nanti kita dapatkan model yang terbaiknya. Jadi kalau situ ada gambar tuh 70, 80, 100 ya, kita pakai model yang paling tinggi nanti kemungkinan suksesnya. 100 itu kita pakai untuk mempredik beberapa kebutuhan kita. Setelah modelnya sudah terbentuk, sudah kita train dengan baik, baru kita deploy untuk kita integrasikan dengan beberapa aplikasi dan kebutuhan lainnya. Kemudian next. Ya ini tadi kita udah jelasin juga, collect data, kita prepare datanya, kita train modelnya, evaluasi modelnya. Mungkin iterasinya akan di sini nih, train model, evaluate, sampai nanti dapat base scoring yang bagus dari si model yang kita mau pakai. Setelah modelnya sudah oke, baru kita deploy. Nggak harus nunggu 100%, mungkinnya kita bisa set up target sendiri, kita sambil tim eksperimennya jalan, model yang sudah ada bisa mulai di-deploy untuk digunakan. Nanti kalau ada ya tinggal di-upgrade model-model yang sudah di-train yang lebih advance-nya. Next. Demo, next dulu. Nah, demonya sekilas tadi kita startnya dari belakang ya Bapak Ibu ya. Dari yang presentation layer-nya itu, kita mulai dari Mbak Elis tadi kasih lihat presentation layer dari sisi Power BI-nya. Sama tadi saya juga sedikit masuk ke yang Azure Machine Learning, Web Service, sampai bisa di-consume sama other system. Nah ini yang saya mau coba nanti yang di sini, yang sesi ini kita mau coba yang dari belakang nih, dari data acquisition-nya ya, dari ETL-nya ya. Saya coba bikin skenario kayak gini Bapak Ibu. Pertama ini kita punya 3 source data, di situ saya kasih contoh data MySQL. Maksudnya ini data di luar produknya Microsoft.
bisa macam-macam, bisa MySQL, bisa Postgre, bisa Oracle, bisa SAP, bisa macam-macam ya. Nah, tapi untuk yang demo ini saya siapin data MySQL. Kemudian nanti saya siapin juga data SQL Server. SQL Server ini karena produknya Microsoft, nanti saya pakai untuk ETL-nya, untuk ekstrak dan transfer ke dalam Azure-nya saya pakai SSIS. Nah, kalau yang di atas, yang MySQL itu, untuk naikin ke dalam Azure data warehouse-nya, saya bikin script kecil untuk dia mentransfer datanya ke cloud-nya, ke data warehouse kita. Dan satu lagi yang paling bawah itu ada ceritanya ini yang flat file lah, yang unstructured lah, either CSV, Excel, TXT, image. Nanti ada di folder komputer kita mau taruh ke dalam data lake storage kita. Saya pakai AZ Copy nih. AZ Copy ini ada ini bawaannya Azure, ini akan jalan di DOS prompt, di command line. Itu kalau disingkat mungkin AZ Copy itu Azure Copy ya. Kita pakai DOS prompt aja, seperti kita copy data dari DOS dari satu folder ke folder lain. Cuma di sini kita kopinya dari folder lokal ke storage Azure, kira-kira kayak gitu. Ini skenarionya. Oh sorry, sebelumnya di situ juga ada. Nanti kan ada di masing-masing database itu ada transaksi Bapak Ibu ya, ceritanya tiap hari akan terjadi transaksi masuk ke dalam database itu. Nanti kita bisa scheduling. Ini kita ETL-kan, kita transform, kita load ke atas mau di jam berapa atau mau kita scheduling kapan gitu. Ini skenario yang mau saya demoin nanti nih setelah ini. Oke, saya share lagi ya. Terima kasih Pak Jerry, Mbak Elisda, Bapak dan Ibu sekalian dari JNE. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk mengikuti beauty kontes pada hari ini. Dan apabila masih ada pertanyaan bisa di email ke saya atau di telepon juga ke saya, tidak apa-apa, silakan saja. Demikian dari kami dari BIT presentasi pada hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Bapak Ibu Terima kasih semua. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Anggi, Pak Terima kasih Jerry, Bapak Ibu. presentasinya. Selamat siang Pak. Selamat siang.